kita kembali ke CSS. CSS itu digunakan dengan mengikuti perintah dasar HTML. Nah, kemudian CSS dibantu oleh core attribute. Dalam hal ini isi dari core attribute adalah perintah apa? Class dan ID. Class di dalam CSS, class ini core attribute. Class dalam CSS ditandai dengan titik. Kemudian ID dalam CSS ditandai dengan tagar. Seperti ini. Kemudian core attribute dapat digunakan pada seluruh perintah dasar HTML kecuali yang berkaitan dengan page information. Ada kotak di situ kan, page information kan? Yang berkaitan dengan page information. Contoh, tabel ID, tabel gue, tabel 1. Dengan penempatan ID atau class, sementara jangan tanyakan dulu apa bedanya. Dengan penempatan ID atau class, kita dapat mengatur perbedaan antara tabel 1 dengan tabel lain. Kita buat file baru, file, new, PHP misalnya, kita kasih nama di sini dengan tabel. Contoh tabel dengan CSS menggunakan core attribute, class dan ID. Sekarang saya tulis tabel, misalnya ID tabel 1, lalu TR, TD, TR. Saya tulis di sini nomor, nama, kemudian saya paste di sini nomor 1, namanya misalnya Ikin. Pada kolom 1 saya kasih lebarnya hanya 2% saja, atau lebarnya 10 saja, 10 pixel maksudnya. Save. Sekarang coba kita tampilkan di sini tabel. Ada nggak tabel? Nah, ini dia tabel. Klik, hasilnya kan seperti ini. Kita belum menempatkan atribut apapun di sini. Nah, sekarang mari kita tempatkan perintah CSS, style, tipe, text.css, style, lalu table, kemudian ID-nya apa di situ? Tabel 1 kan? Tabel 1 kurung buka kurung tutup. Kemudian kita kasih width, misalnya 800 px, border 1 px. Ini kamu nanti kebiasaan aja nantinya ya. Kemudian di sini padding 4 px. Coba kita simpan. Hasilnya seperti ini. Sudah berubah. Lalu kamu ingin agar di dalam nomor dan nama ini warnanya berbeda dengan yang di bawah. Hah? Sebentar. Saya lanjutkan dulu soal penggunaan ID dan class. Pada TR saya kasih class misalnya judul. Kemudian kita kasih di sini TR titik judul. Kita kasih misalnya background color. Kamu cari warna hitam. Kemudian warna teksnya nanti akan menjadi putih. Color warna akan ambil. Saya simpan. Dan hasilnya seperti ini. Loh, oh begitu. Ya, ini hanya contoh saja. Coba paddingnya kita hapus. Hasilnya seperti itu.
Lalu apa fungsinya kita memahami parameter dalam perintah dasar HTML? Ya fungsinya biar tahu tentu. Walaupun nanti pada akhirnya semua itu dapat diwakili oleh perintah CSS. Lalu sekarang saya bikin tabel lagi di bawah, tabel border 1. Sudah pada nguap ya. Kemudian saya tulis seperti ini, tabel kedua border 1. Coba kita buka. Perhatikan bahwa pada tabel kedua, saya kasih BR. Pada tabel kedua, tabel pertama ada warna belakang warna hitam, lalu ada bold. Nah, bold itu dikarenakan perintah CSS walaupun diawali dengan tabel, tapi hanya berlaku untuk tabel dengan ID tabel 1. Tapi dalam tabel yang kedua ada ID-nya nggak? Tidak ada. TR-nya ada ID-nya nggak? Atau kelas? Tidak ada. Pada tabel ke-1, di dalam TR-nya ada kelas. Berapapun TD yang kamu kasih, anuan misalnya, karena TD ini berada di dalam TR yang berkelas judul, maka otomatis background-nya akan berwarna hitam, dimana 000 adalah tanda untuk hitam. Coba kita lihat hasilnya seperti itu. Menghafal sesekali ya. Oke, misalnya background color kamu ingin ganti, kita hapus warna hitam tadi, kontrol spasi, pilih color. Nah, di sini semuanya terdapat kode-kode. Tinggal klik, kemudian kita simpan. Lalu coba kita refresh di sini. Hasilnya seperti ini. Ya. Kalau padding, nah sekarang apa padding ya? Padding itu kita kasih padding 10 px misalnya. Px itu singkatan dari apa? Pixel. Perhatikan, ketika saya kasih padding jadi seperti ini. Perhatikan perubahannya. Perhatikan, kalau saya kasih 0 jadi seperti ini. Sudah paham belum? Perhatikan perubahannya dulu. Perhatikan perubahannya dulu. Jangan mikirin makna tulisannya. Saya kasih padding nilainya 10 px. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kelihatan? Sekarang ketika saya jadikan 0, hasilnya akan ngepas. Nah, padding, setiap sesuatu perintah yang mengandung padding untuk penekanan ke dalam, itu artinya kalau kita beri perintah, misalnya tabel itu kan punya perintah cell padding tadi, maka itu berarti ditekan ke dalam. Kalau border itu garis ya, garis pinggir itu artinya border. Kita mulai belajar PHP itu mulai hari Jumat. Kamu akan tersiksa itu sampai hari kelima kemungkinan.